Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Bang Angkot, dan di sini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya before after untuk menembus 300.000 tayangan. Halo semuanya, belakangan ini kita tuh lagi rame banget bahas soal update terbaru FB Pro. Banyak banget kreator yang mendadak panik, bingung, karena tiba-tiba muncul target 300.000 tayangan di dashboard mereka. Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena ini. Apa iya ini beneran syarat monetisasi terbaru dari Facebook? Terus, gimana sih cara paling masuk akal buat ngejar target ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. 300.000, yap, angka ini nih yang bikin banyak orang senam jantung belakangan ini. Target tayangan ini entah gimana tiba-tiba aja nongkrong di dashboard para kreator FB Pro. 300.000, angka yang lumayan gede bukan? Gak heran kalau kemunculannya yang serba mendadak ini bikin kita mikir, wah, gimana cara tembusnya nih? Apa strategi konten kita harus dirombak total? Ibaratnya, angka ini tuh udah jadi semacam hantu baru buat teman-teman kreator yang lagi mati-matian naikin perform akun mereka. Nah, yang bikin makin deg-degan adalah pernyataan resmi. Kayak gini, perhatikan ya. Kami sekarang akan meninjau konten Anda untuk memverifikasi bahwa konten tersebut mematuhi kebijakan kami dan akan menghubungi Anda kembali sebelum akhir Agustus. Wow, poin paling krusial itu ada di tingkat waktu. Iya, deadline, peninjauan di bulan Agustus. Ini bukan sekedar notifikasi iseng ya. Ini justru memvalidasi kekhawatiran para kreator kalau akun kita tuh emang lagi diawasi ekstra ketat dalam periode waktu yang benar-benar spesifik. Jadi, agenda pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, misteri target 300.000 tayangan. Yang kedua, mitos atau fakta syarat monetisasi. Yang ketiga, taktik menaikkan tayangan organik. Keempat, strategi tembus rekomendasi. Dan yang terakhir, kelima, kesalahan fatal yang dilakukan kreator pemula. Kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Poin 1, misteri target 300.000 tayangan. Kalau kita lihat dari sumber materinya, target 300.000 tayangan ini didefinisikan sebagai metrik baru yang boom, tiba-tiba hadir gitu aja di dashboard. Ini bukan cuma deretan angka statistik biasa, tapi sebuah target yang bikin rasa penasaran kita meroket. Pertanyaan terbesarnya, apakah setiap akun tanpa terkecuali itu wajib banget ngejar target angka ini? Jadinya sekarang para kreator tuh nggak cuma fokus mikir ide konten, tapi juga harus puter otak, nyari cara paling cepat dan aman buat ngejar metrik ini sebelum deadline peninjauan datang. Poin 2, mitos atau fakta syarat monetisasi. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Sumber kita justru ngasih pertanyaan kritis. Kenapa sih target ini cuma muncul di sebagian akun aja? Faktanya di lapangan, ada banyak banget loh akun yang sama sekali nggak dapet target tersebut di dashboardnya. Logikanya gini deh, kalau ini emang aturan mutlak buat monetisasi, bukankah seharusnya berlaku universal buat semua orang? Karena sifatnya yang milih-milih ini, kita benar-benar harus lebih jeli misahin mana yang sekedar mitos dan mana yang emang beneran fakta persyaratan monetisasi. Lanjut ke poin ketiga, taktik menaikkan tayangan organik. Di sini sumber materi kita nyajiin alur yang make sense banget. Langkah pertama, kita harus benar-benar paham dulu sama target 300.000 tayangan ini. Terus, langkah kedua, terapkan metode organik. Ingat ya, metode organik. Jangan sekali-kali pakai trik curang atau manipulasi angka palsu. Kenapa? Karena dengan metode pertumbuhan organik yang tepat sasaran, teman-teman bakal bisa ngegas jangkauan dan ngejar target itu jauh lebih cepat. Terlebih lagi, cara ini tuh yang paling aman buat mastiin akun kita siap 100% pas evaluasi kelayakan monetisasi di bulan Agustus nanti. Poin 4, strategi menembus rekomendasi. Jadi gini, pertumbuhan organik itu hal yang wajib, tapi harus dipasangin juga sama taktik spesifik biar konten kita tuh lebih sering nongkrong di halaman rekomendasi Facebook. Bayangin aja, kalau konten Anda sukses direkomendasikan terus-menerus sama sistem, target 300.000 tayangan ini jujur aja, bukan angka yang mustahil buat dicapai dalam waktu yang super singkat. Intinya, ini tuh soal gimana kita kerja cerdas bareng algoritma, memahami pola distribusinya, dan mastiin karya kita selalu relevan
biar terus di-push sama platform. Dan yang terakhir, poin kelima, kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh kreator pemula. Ini super penting nih. Sumber materi kita ngasih warning keras soal adanya kesalahan-kesalahan yang bikin tayangan tuh seret banget naiknya. Ini benar-benar jebakan maut buat kreator pemula. Kalau Anda sampai jatuh ke dalam kesalahan ini, tayangan Anda nggak cuma bakal mandek, tapi yang paling ngeri, ini bisa sangat membahayakan status akun Anda pas peninjauan kebijakan berlangsung. Bayangin, Anda udah capek-capek konten tiap hari, gara-gara satu kesalahan fatal, semua usaha itu bisa ambiar dan sia-sia gitu aja. Jangan sampai kejadian ya. Oke, mari kita satukan kepingan puzzle-nya. Buat Anda yang sekarang lagi mati-matian ngejar monetisasi FB Pro, atau yang minimal pengen performa kontennya meroket, mutlak banget hukumnya buat memahami materi ini. Menguasai taktik organik, bisa menembus rekomendasi algoritma, dan secara ketat menahan diri buat enggak ngelakuin kesalahan fatal. Itu semua adalah kunci utama buat memenangkan ekosistem yang baru ini. Pertanyaannya, apakah akun FB Pro Anda sudah nampilin target 300.000 tayangan yang misterius ini? Pahami metriknya, hindari jebakan kesalahannya, dan pastiin Anda udah benar-benar siap menghadapi evaluasi peninjauan di bulan Agustus nanti. Tetap semangat kembangin akun secara organik, pastiin konten selalu mematuhi kebijakan, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru kita lainnya.